Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Pemirsa Celebes TV, kaum muslimin yang kami doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan motivatif kita kali ini berjudul korelasi antara sabar dan salat. Di dalam Al-Quran kita menjumpai beberapa ayat yang menyandingkan antara sabar dan salat. Kita ambil 3 ayat dalam Al-Quran yang menyandingkan antara sabar dan salat. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hendaklah kamu semua meminta bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yaitu mereka yang yakin pada pertemuan dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwa mereka pasti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menyandingkan antara sabar dan salat. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk meminta bantuan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Sabar dan salat mempunyai hubungan korelatif bahwa sabar memerlukan salat. Salat juga memerlukan kesabaran. Tidak sabar orang yang tidak salat. Dan kita tidak bisa istiqamah menyempurnakan ibadah salat kecuali dengan kesabaran. Kemudian ayat yang mulia ini menekankan tentang salat, bahwa salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Sehingga khusyuk di dalam salat adalah salah satu syarat untuk mendapatkan kenikmatan salat dan mendapatkan kesempurnaan di dalam penegakan ibadah salat. Ayat yang kedua terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang yang beriman, hendaklah kamu minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ayat ini juga menyandingkan antara sabar dan salat. Itu menunjukkan bahwa kesabaran membutuhkan salat dan salat juga membutuhkan kesabaran. Tapi ayat yang mulia ini menekankan tentang sifat sabar dengan menutup ayat dengan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat yang ketiga terdapat dalam surah Taha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Hendaklah kamu perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Bersabarlah di dalam memerintahkan mereka untuk
salat. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mendidik keluarga kita, orang yang berada di bawah tanggungan kita, orang yang tinggal di rumah kita untuk rajin salat. Itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya disuruh untuk rajin salat, akan tetapi kita disuruh untuk mendidik keluarga kita juga untuk rajin salat. Tidak cukup bahwa bapak dan ibu rajin salat selama anak cucu kita masih malas salat. Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik anak cucunya untuk rajin salat. Dan Al-Quran berpesan, mendidik anak untuk rajin salat membutuhkan kesabaran. Wastabir 'alaiha, bersabarlah di dalam mendidik keluarga untuk rajin salat. Itulah korelasi yang sangat indah antara sabar dan salat sebagai sarana ikhtiar untuk mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah untuk menambah dan menyempurnakan kesabaran kita, menambah dan menyempurnakan ibadah salat kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian renungan motivatif kita kali ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita amalkan dalam hidup keseharian kita. Terima kasih pemirsa yang budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.